Pembalap tim Suzuki, Joan Mir, mengatakan Marc Marquez bisa membuat MotoGP 2022 lebih sulit ketika kembali dalam bentuk terbaiknya. Diketahui, Marquez sedang menjalani proses pemulihan gangguan mata setelah mengalami kecelakaan saat melakukan latihan motocross menjelang GP Algarve. Sebenarnya, cedera mata yang menyebabkan Marquez memiliki dua penglihatan dalam satu matanya sudah dialami sejak 2011 lalu. Tapi, itu berhasil diatasi dan membuatnya masih bisa melakoni balapan dengan normal. Pihak dokter yang menangani peraih 6 gelar MotoGP itu dan Honda menunggu hingga Natal untuk melihat proses pemulihannya sebelum membuat keputusan. Bagaimanapun kondisi Marc Marquez saat ini, ia tetap menjadi kekhawatiran terbesar para rivalnya, termasuk Joan Mir. Menurutnya, Marquez akan memberikan kesulitan besar bagi seluruh rival ketika kembali ke kejuaraan sejak awal musim. Hal ini menyusul performa apik yang ditunjukkan pembalap Repsol Honda tersebut ketika kembali dari cedera patah tulang lengan kanan yang membuatnya harus absen sepanjang MotoGP 2020. Marc merupakan seorang pembalap yang selalu sangat penting untuk dimiliki kejuaraan ini, ucap Mir seperti dilansir Motosan. Anda tahu, dia selalu berada di barisan terdepan. Bahkan, saya harus mengejarnya pada 2021, ketika kondisinya belum pulih sepenuhnya. Pada 2022, jelas dia akan menjadi kandidat untuk memperebutkan gelar juara dunia yang mana itu akan membuat segalanya menjadi sangat sulit, katanya. Selain Marc Marquez, Joan Mir juga mengkhawatirkan Ducati yang alami peningkatan besar sepanjang musim ini. Pabrikan Italia itu juga akan menurunkan 8 motor di MotoGP 2022, dan itu bisa menjadi ancaman besar bagi pabrikan lainnya. Saya tidak tahu apa yang Ducati miliki, karena saya fokus pada motor sendiri dan berusaha meningkatkan performanya, ujar Mir. Saya lebih memahami apa kekurangan motor sendiri dibandingkan motor lainnya. Jelas, Ducati sangat kuat di lintasan lurus. Sebelumnya, mereka kesulitan di tikungan, sekarang mereka lebih baik, jadi ada evolusi besar dalam hal ini. Ducati merupakan motor yang sangat mirip dengan Suzuki, dengan desain mesin yang sama, tapi mereka memiliki kinerja yang lebih baik, terutama di kualifikasi. Jadi, tugas kami adalah berusaha meningkatkan performa di area tersebut, lanjutnya. Joan Mir menjadi yang paling vokal dalam meminta timnya untuk meningkatkan performa motor. Bahkan, pembalap asal Spanyol itu juga mengancam tak akan memperpanjang kontrak jika GSX-R tak alami peningkatan dan tak memiliki manajer tim. Penting untuk sedikit melihat pasar, melihat apa yang bisa kami lakukan. Saya sangat percaya Suzuki, ucap Mir. Saya tahu belum mengatakan semuanya di sini, meski pada 2020 kami bisa menang dan pada tahun 2021 kami berjuang untuk posisi teratas. Tetapi saya pikir saya pantas meraih gelar musim 2020. Saya merasa seperti itu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tetapi jika melihat Suzuki menginginkan hal yang sama dengan saya pasti akan bertahan, pungkasnya. Bursa transfer pembalap MotoGP pada tahun 2022 akan memanas, karena banyak pembalap yang kontraknya berakhir. Khususnya para pembalap pabrikan yang kebanyakan kerjasama kontraknya adalah 2 tahun. Di penghujung akhir 2021, para manajemen tim sudah membidik pembalap mana saja yang akan mereka rekrut, perpanjang, bahkan membajak dari pabrikan lain. Salah satunya Ducati, pabrikan yang selalu bersaing menjadi juara dunia, tetapi hanya runner-up yang mereka dapatkan. Sehingga kami memikirkan bagaimana jika pembalap yang jadi juara dunia yang kita rekrut, bukan dari tim satelit kami dulu, ujar Paolo Ciabatti, Direktur Olahraga Ducati Corse. Mungkin akan butuh waktu, seperti waktu Jorge Lorenzo, tetapi jika usianya lebih muda maka kesempatannya akan terbuka lebar, imbuhnya dilansir dari Pedok GP. Maksud dari Paolo Ciabatti ini mengarah pada sosok Fabio Quartararo, yang dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2021. Terlebih pembalap Monster Energy Yamaha itu sudah membuka pintu lebar bagi pabrikan yang hendak menawarkannya bergabung. Kita sudah menjadikannya target utama, sebab cukup sulit untuk memilih kombinasi pembalap, Paolo Ciabatti menjelaskan. Francisco Bagnaia bisa jadi prioritas, Jack Miller pun memuaskan. Ia sangat berkembang bersama Ducati, lanjut pria asal Italia itu.
Untuk Fabio Quartararo akan saya tawarkan dari awal tahun, hanya saja kombinasi pembalap akan ditentukan pada paruh musim, pungkasnya. Sebab Jack Miller pun awalnya hanya punya 1 tahun kontrak yang untuk MotoGP 2022 baru diperpanjang pertengahan 2021 lalu. Sepekan usai mengonfirmasi perpisahan dengan Mike Leitner, Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Francisco Guidotti sebagai pengganti mulai MotoGP 2022. Rapor buruk penampilan KTM sepanjang 2021, hanya mencetak 2 kemenangan, berujung pada tersingkirnya Leitner dari restrukturasi yang dilakukan manajemen pabrikan Austria itu. Namun, tak butuh waktu lama bagi KTM untuk menemukan pengganti Leitner. Pilihan pun dijatuhkan terhadap Guidotti. Tangan dinginnya dalam memoles Pramac Racing telah menunjukkan kemampuannya menjadi pemimpin tim. Bergabung dengan KTM ibarat reuni bagi Guidotti. Pria berusia 49 tahun itu memang pernah menangani skuad saat berkompetisi di kelas 125cc dan 250cc selama 4 tahun. Setelah itu, Guidotti mengarungi petualangan sepanjang 2 musim di kejuaraan dunia balap motor produksi massal, yakni World Superbike. Pada 1 dekade terakhir, dia memimpin Pramac Racing, dan musim ini membawa tim satelit itu bertengger di peringkat keempat klasemen akhir tim, mengungguli Repsol Honda Team serta Red Bull KTM Factory Racing. Saya adalah manajer tim untuk KTM dari tahun 2006 sampai tahun 2009, dan kemudian mengambil beberapa pengalaman berharga di ajang lain sebelum kembali ke MotoGP, kata Guidotti dalam pernyataan tertulis. Sekarang saya bisa menyelesaikan lingkaran, KTM selalu sangat ambisius dan lapar dengan program balap mereka dan kita dapat melihat bahwa MotoGP tidak berbeda. Sungguh luar biasa apa yang telah mereka capai dalam waktu singkat dan masih banyak yang bisa kita lakukan. Saya sangat senang bisa kembali dan menjadi bagian dari dorongan besar ini untuk lebih sukses, katanya. Menjabat sebagai tim manajer, Francisco Guidotti jelas dihadapkan tugas berat, terutama membawa RC16 bertarung di barisan depan MotoGP lagi. Setelah kinerja moncer pada 2020, KTM menurun drastis sepanjang 2021 ini. Terlepas dari torehan kemenangan brilian Brad Binder saat menaklukkan lintasan basah di GP Austria, atau heroiknya aksi Miguel Oliveira dalam seri Catalunya, KTM secara keseluruhan begitu kedodoran. Senang memiliki Francisco kembali bersama kami dan seseorang yang mengetahui budaya dan cara kami membalap di KTM, ucap KTM Motorsports Direktur, Pete Beirer. Kami ingin menyegarkan struktur manajemen MotoGP dan kami merasa masukan dan idenya akan memberi kami momentum baru untuk musim ke-6 kami di grid. Dengan orang-orang seperti Francisco, Fabiano Sterlacini, Hervé Poncharal, Jens Heinbach dan Aki Ajo, kami tahu kami memiliki kepemimpinan terbaik untuk membantu kami bergerak maju dan membuat lebih banyak tonggak sejarah MotoGP bagi perusahaan, imbuhnya.